Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, Langsung kerja, Le. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Kek. Saha iya? Iya gubernur. Nah gubernur teh turun kak Solokan. Pak jadi gubernur mahnya seperti gubernur sabelah. Naik perahu karet, make pelampung, bersih-bersih lah pokoknya mah gitu, cukup pemantau aja. Lain turun ke handap kumaha ini teh. Enggak bukan begitu konsepnya ini mah. Wah kurang belajar dari yang sebelah ini mahnya. Tapi aduh, teuing ieu mah asa kumaha. Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh. Harusnya gubernur sebelumnya bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, Bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air pakai ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama Roh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman, aduh mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua banjir kan. Kok Mas Pramono malah main helikopteran dan Bang Rano Karno malah main perahu-perahuan. Kaki naik aja.
Canggih kali mantau banjir pakai helikopter. Saya lihat bawah. Terus itu kenapa Mas Pramono kok nggak ajak Bang Rano Karno mantau banjir pakai helikopter juga? Kok sampai dibiarkan wakil gubernurnya itu main perahu-perahuan di tengah banjir yang sangat dalam itu? Jangan, aduh, nanti jatuh loh. Ya kan, terus juga pakai pelampung. Pelampung. Udah cuman di bawah lutut pakai pelampung. Gimana? Itu mantau banjir atau main arum jeram. Aduh, memang canggih kali ya gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini ya. Itulah pilihan kalian itu. Terus Mas Gibran sebagai wakil presiden ngapain kotor-kotoran begitu? Aduh, tirulah itu Mas Pramono pakai helikopter. Ya, Bang Rano Karno wakilnya ditarik sama apa? Dayang-dayang lagi apa? Dia macam raja di tengah ya kan? Ya kan? Ditarik sama prajurit. Ya, tapi itulah wakil presiden kita Mas Gibran. Kenapa dia langsung turun gunung ke masyarakat? Karena dia ingin langsung merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Tapi tetap kita harus tetap positive thinking sama Mas Pram dan Bang Rano Karno. Kenapa mungkin mereka naik helikopter dan naik perahu? Ya mungkin ya mereka takut air. Atau kalau kena air banjir jadi kurap, gatal-gatal. Coba tanyakan langsung ke mereka. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngelihat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Sebenarnya semua sahabat ruang isu kita tidak kurang orang rajin dan juga orang baik untuk bersumbangsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan beberapa tokoh yang kita perhatikan di dalam membandingkan antara pemimpin Jakarta dan juga dalam hal ini ada Pak Pramono Anung bersama dengan Pak Rano Karno yang sedang disoroti mengenai cara mereka menyikapi bencana soal banjir Jakarta kemarin. Dari beberapa penyampaian sangat memprihatinkan bahwa mereka malah sibuk untuk menyalahkan soal keadaan air kiriman sehingga menyebabkan banjir Jakarta dan sebagainya, tanpa mengutamakan bagaimana pola yang efektif untuk menangani masalah banjir Jakarta ini. Jadi sangat diprihatinkan. Dan inilah yang sangat disayangkan oleh banyak pihak untuk dalam pemilihan pemimpin atau menentukan seorang pemimpin. Harus benar-benar tahu pemimpin yang punya jiwa untuk melayani rakyat dan juga merasakan langsung keadaan rakyat di dalam satu situasi atau keadaan semacam bencana yang sedang terjadi. Dan perbandingan yang dilakukan oleh netizen yang sudah kita lihat dari video sebelumnya itu, Pak Pramono Anung dibandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi dan juga Pak Gibran Rakabuming Raka, dan banyak pihak yang apresiasi dengan sikap dari Pak Deddy Mulyadi di dalam berespon terhadap masalah soal banjir kemarin dan juga tindakan praktis yang ditunjukin oleh Pak Deddy Mulyadi juga. Dia tanpa melihat diri sebagai seorang pemimpin bagi masyarakat, tetapi dia
bukannya memberikan perintah juga kepada masyarakat untuk bekerja, tetapi dia menunjukkan tindakan langsung kepada masyarakat. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Dan lagi-lagi perbandingan itu tidak cukup dengan sosok dari seorang Pak Deddy Mulyadi, tetapi juga ada Pak Gibran Rakabuming Raka ketika banjir Bogor kemarin itu pun, atau Sukabumi kalau tidak salah, itu pun juga akhirnya Pak Gibran pun langsung turun ke lokasi dan pantau keadaan dari apa yang sedang terjadi setelah banjir waktu itu. Dan memang seharusnya demikian. Itu yang saya tekankan dan saya sampaikan. Sebenarnya kita tidak kurang orang baik. Kita tidak kurang orang yang mau melayani rakyat itu dengan penuh ketulusan. Tetapi itu tadi, kita simpan semua kepentingan-kepentingan politik. Dan kita mau terus mendorong setiap pemimpin-pemimpin, bukan hanya Pak Pramono Anung dan juga dengan Pak Rano Karno, tetapi semua pemimpin-pemimpin daerah di tiap-tiap provinsi supaya punya jiwa melayani masyarakat yang mau untuk bekerja secara langsung melihat keadaan masyarakat, apa yang sedang terjadi, masalah-masalah semacam apa yang sedang terjadi di masyarakat. Itu yang diperlukan, ya. Paling tidak apa yang sedang terjadi, masalah musibah soal keadaan di Jakarta kemarin itu, ya cukup menjadi contoh bagi semua pemimpin-pemimpin daerah. Dan saya ucapkan juga ya turut prihatin ya mengenai kondisi ini. Mungkin banyak yang mengalami kerugian karena akibat banjir tersebut. Ya sekiranya keadaan kembali pulih dan juga bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih semua sahabat Indonesia sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.